Spotify. Kali ini kita akan bahas tentang aplikasi rapor kurikulum Merdeka yang telah direvisi atau dikembangkan sesuai dengan PPA terbaru atau Dewan Pembelajaran dan Asesmen Visi 2025. Tentunya ini menyesuaikan dengan aturan yang terbaru dari Kemendikbudristek, baik itu dari Permendikbud maupun juga dari Dirjen GTK itu sendiri yang mengeluarkan PPA atau Pedoman Pembelajaran dan Asesmen. Baik, di sini sudah masuk awal aplikasi, tinggal klik OK. Nah, di sini ditampilkan bertuliskan Master Aplikasi Rapor Kurikulum Merdeka. Ini untuk SD saya, silakan nanti jika minat bisa menghubungi admin. Ini untuk kelas 5, 1 atau kelas D. Yang terbaru adalah adanya rapor kokurikuler sebagai pengganti ataupun pengganti ya. P5 itu dikembalikan lagi menjadi kokurikuler, dan di sini kokurikuler nanti dijelaskan rapor ya. Aplikasi ini simple dan sudah didesain sedemikian rupa, sudah dikembangkan, sudah disesuaikan dengan kebutuhan Anda, Bapak Ibu. Sehingga tinggal istilahnya Bapak Ibu klik saja ya. Pada garis besar di sini ada tombol pengisiannya, ada 3 ya. Yang utama ya, data utama, input tunai, dan input catatan. Setelah itu tinggal hasilnya. Baik, di sini ada menu petunjuk, bisa dibaca. Kemudian ini aplikasi ini sudah siap pakai ya Bapak Ibu ya. Kalau nanti mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 ready dan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang terbaru di kurikulum dan sesuai dengan buku yang ada di web TB atau tentang sistem informasi pembukuan. Baik, dijelaskan di sini ya sedikit singkat saja. Pengisiannya di data utama ada profil sekolah, silakan isi sesuai identitas buku sekolahnya. Kemudian di sini ada pilihan kelas 5 ya. Dan ini yang perlu diperhatikan adalah jumlah siswa. Silakan di sini diakomodir sampai 60 siswa. Sebagai contoh kita pilih 3 ya. Untuk kelas jika ada yang paralel tinggal Anda pilih A, B, C atau yang lainnya ya, kelas paralel. Oke. Ini fasenya fase C ya Bapak Ibu ya. Kemudian setelah profil ada identitas siswa. Biasa isikan saja. Cara mengcopy paste bisa dari data Dapodik, harus menggunakan tombol ya Bapak Ibu ya, jangan menggunakan klik kanan karena pasti ini seperti dia. Jadi pastenya tinggal tekan Ctrl ALT dengan V secara bersamaan ya. Nanti akan muncul ya Bapak Ibu ya. Misalnya ya, ini Ctrl ALT dengan V, pilih value ya, dan OK. Itu cara copy paste ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada label dan bobot. Ini sudah disesuaikan sesuai dengan nomor ya. Kelas 5 atau kelas ini itu ada 10 dengan pilihan KKA atau kode. Ini jika tidak diajarkan atau tidak ada
tinggal dihapus saja. Ini KKTP-nya silakan kalau mau diisi sebagai bahan acuan kriteria ya saja, nilai minimalnya berapa, KKM dulu ya. Kalau mau diisi silakan diisi, kalaupun tidak juga tidak apa-apa. Dan ini sudah nilai raport diolah dari, tentunya kita mengolah sesuai dengan PPA adalah sumatif lingkup materi dengan sumatif akhir semester atau SAS. Formatif tujuan pembelajaran untuk apa? Untuk menentukan deskripsi saja ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini sumatif lingkup materi atau bab ulangan harian per bab itu ya kita bobotnya 2 ya. Nanti sumatif akhir semester itu 1. Nah, ini otomatis ya Bapak Ibu ya. Tapi silakan menyesuaikan kembali kepada Bapak Ibu. Kemudian ada TP Mapel. Apakah ini bisa diedit? Silakan, ini bisa diedit ya Bapak Ibu ya. Tapi ini sudah disesuaikan dengan buku kurikulum yang terbaru atau revisi ya. Semuanya sudah siap pakai. Jika kurang berkenan atau tidak pas menurut Bapak Ibu, silakan ini bisa diedit. Oke. Dari mapel Pancasila misalnya di sini ya, sampai pada coding tadi ya. Oke, coding juga sudah terisi untuk kelas 5. Baik, itu mapel. Nah, ini agama, silakan untuk agama, silakan ini sudah diisi, 5 agama sudah diakomodir semuanya. Kemudian kita ke selanjutnya adalah input nilai ya. Di nilai ini tinggal Bapak Ibu inputkan nilainya saja ya. Tadi TP-TP-nya atau tujuan pelajarannya sudah dituliskan. Silakan ini diisi berdasarkan nilai apa? Nilai pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Pembelajaran boleh diisi. Ini untuk menentukan siswa sudah menguasai kompetensi apa dan belum menguasai atau kurang menguasai kompetensi apa. Silakan diisi saja TP untuk memunculkan deskripsi rapor ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini sumatif lingkup materi diisi per bab ulangan harian seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan ini ada semester, ada tes, ada non tes, bisa juga non tes ya Bapak Ibu ya. Misalnya performa ya, unjuk kerja ataupun yang lainnya bisa diisi ya, praktek ya gitu, seperti itu. Silakan. Ini pelajaran agama, ini yang berwarna merah muda ya. Ini sudah 100% semuanya sudah terisi berarti ya. Ini minimalnya 1, saya contohkan. Kalau Bapak Ibu sudah semua diisi, bisa kita mau mengisi kembali, bisa dihapus lewat ini ya Bapak Ibu ya. Tinggal klik saja nanti, ini terhapus semua. PJOK bahasa Inggris, kemudian muloknya ya. Tadi muloknya di sini apa? Kita di bobot nilai di sini ya. Muloknya di kami ada silat keserangan ya, untuk kelas 5 nih ya. Ini baru di tahun ini. Kalau yang lain mungkin ada bahasa ya, bahasa daerahnya. Oke. Kemudian yang terbaru adalah ada coding. Nah, tadi kalau coding diajarkan di sekolah Bapak Ibu, tinggal klik sini, inputkan nilainya, kemudian sumatifnya, itu saja. Akan mengolah sendiri. Dan ini dia, fitur terbaru dari aplikasi yang sudah saya kembangkan ini adalah kokurikuler. Oke, baik, kokurikuler itu dilaksanakan ya oleh satuan pendidikan minimalnya satu bentuk ya, minimalnya ya. Kalau mau menambahkan bentuk lain silahkan. Bentuknya ada 3 macam ya Bapak Ibu ya. Kokurikuler itu ya, ada kolaborasi lintas disiplin ilmu, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, dan bentuk lainnya atau ciri khas sekolah. Nah, ini Bapak Ibu mau pilih mana sesuai dengan program kokurikulernya yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Misalnya mau kolaborasi lintas disiplin ilmu saja, silakan ini yang diisi. Dan yang lainnya bisa dihapus saja ya Bapak Ibu ya.
Minimalnya satu kegiatan, satu bentuk kegiatan. Misalnya di satu pendidikan bisa mengadakan 2, boleh ya, silakan. Kalau masih dirasa cukup, ada jam untuk pembelajarannya, bisa tambahkan dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Di sini tinggal pilihkan Bapak Ibu 8 dimensi profil lulusannya ya. Sudah ada. Ini hubungannya dengan pembelajaran apa ya. Kemudian di sini tujuan pembelajarannya. Silakan Bapak Ibu ya. Kalau 7 kebiasaan anak Indonesia hebat adalah bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat ya, belajar, masyarakat, tidur cepat. Itu ya. Silakan. Bila mau 1 boleh, mau 2 silakan boleh juga ya. Kemudian nilainya bagaimana? Penilaiannya klik di nilai kokurikuler. Baik. Di sini ada nilainya ya Bapak Ibu ya. Kolaborasi lintas disiplin ilmu tadi yang diinput adalah 2 dimensi ya, profil lulusannya. Kemudian ini tujuan pembelajarannya. Oke. Ini contoh ya, kita hapus saja dulu ya. Contoh kita mau menginput kolaborasi lintas disiplin ilmu saja misalnya. Ini tinggal inputkan saja nilainya. Dari mana nilainya? Nah, Ibu Bapak bisa gunakan instrumen pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan anekdot, penilaian diri, dan penilaian antar teman ya, seperti itu. Ataupun penilaian dari Bapak Ibu di kelas atau dalam jam KBM. Silakan di sisi misalnya kalau 1 itu kurang ya Bapak Ibu ya, kalau 2 ya cukup, kalau 3 itu baik, kalau 4 adalah sangat baik ya. Di sini ya Bapak Ibu ya skornya, terangannya ya. Ini akan otomatis. Oke. Di sini otomatis ya Bapak Ibu ya, deskripsinya akan muncul. Di sini misalnya 3 dengan 2, boleh seperti itu. Ini kalau bentuknya kolaborasi lintas disiplin ilmu. Nah, ini sudah ada nilainya berarti ya. Bagaimana kalau kita mengambil 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Boleh. Ini hapus. Nah, ini penilaiannya dari mana? Nah, ini untuk nilai 7 KAI atau kebiasaan anak Indonesia hebat. Klik. Baik. Nah, di sini Bapak Ibu ada bangun pagi, beribadah, berolahraga ya, makan sehat, bergizi, gemar belajar, masyarakat tidur cepat. Baik, ini adalah ada 1, Romawi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini artinya adalah bulan ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi penilaiannya adalah berdasarkan persentase dari setiap bulan pada murid masing-masing ya Bapak Ibu. Misalnya untuk bangun pagi bulan pertama atau bulan Juli misalnya ya, anak itu berapa kali bangun paginya ya, kemudian dibagi dengan hari efektifnya berapa persen. Nah, itu nilainya misalnya dapat nilai 50% atau 50 ya. Tuliskan. Nah, seperti itu. Bulan kedua maaf ya, bulan kedua ya. Direkap lagi melalui apa? Jurnal dan kebiasaan anak Indonesia hebat ya Bapak Ibu, tentunya sudah menyiapkan itu ya. Jadi tiap bulan, tiap hari, tiap bulannya direkap berapa persen anak itu ya, misalnya 60%. Misalnya dalam 1 bulan ada 25 hari, anak misalnya 20 kali bangun pagi ya, bangun pagi tadi kriterianya apa? Jam 5 subuh misal ya. Terserah Bapak Ibu, silakan. Nah, ini tinggal isikan saja nilainya, lebih ya, persentasenya ya. Sampai 6 bulan atau 1 semester itu ya Bapak Ibu ya. Oke, seperti itu. Misal kita asal saja. Oke, misalnya ya, ini asal saja. Maka akan ada nilainya tersendiri ya Bapak Ibu. Oke, ini acak saja boleh. Kalaupun mau semuanya diisi, silakan, lebih bagus, lebih valid lagi datanya ya Bapak Ibu ya. Dan untuk dipertanggungjawabkannya juga enak. Iya, seperti itu. Jika ada yang komplain bisa ditunjukkan dengan data ini ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu.
Baik, kita kembali ke data atau nilai kurikulumnya sudah. Oke, di sini sudah terisi Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada nilainya. Nah, seperti itu. Atau kita mau ke yang lainnya ya. Ini kita tunjuk AI-nya. Ini datanya kita hapus. Nah, klik saja tong sampah ini. Nah, seperti ini. Kembali kita isi di bagian bentuk lainnya. Misalnya ada semacam apa, gelar karya ataupun yang lainnya. Ciri khas sekolah ya, mengadakan kegiatan apa. Nah, itu dinilai dimensi fokusnya apa, dimensi lulusannya ya, dimensi profil lulusannya fokusnya pada hal apa. Sesuai program kurikuler tadi ya. Nah, di sini ya Bapak Ibu, di sini misalnya budidaya telur asin tentang kewargaan ya, atau kreativitas di sini ya, boleh-boleh saja. Ini mapelnya, nah ini memiliki kebanggaan pada produk lokal, tujuan pelajarannya ya. Kemudian membuat poster pemasaran telur asin yang menarik. Nah, ini bisa seperti itu ya. Tinggal kita nilai. Misalnya murid cerdas 1 boleh sudah baik. Nah, seperti ini ya. Oke, seperti ini. Oke, ini 1. Nah, seperti itu. Baik, kita kembali. Setelah diisi semua 100%, ada persentasenya ya Bapak Ibu. Kemudian ekstra di sini inputkan saja ekstrakurikuler apa yang diikuti anak. Oke, kemudian deskripsinya apa. Nah, kemudian di sini catatan guru ya Bapak Ibu ya. Catatan guru ada yang terbaru di raport kurikulum Merdeka Sekarang. Ada catatan guru kelas. Tinggal Bapak Ibu tinggal pilih dari sini boleh, mau copy paste dari sini boleh ya. Atau mau diketik langsung juga silakan. Ya. Kemudian absensi, isikan absensinya, malas, sakit, izinnya berapa. Nah, setelah itu kita lihat hasilnya setelah 3 komponen tadi sudah terisi semua, sudah diinputkan. Bapak Ibu tinggal klik rekap nilai. Nah, sini ada nilai ya Bapak Ibu ya. Di sini fungsi KKTP tadi adalah ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ada anak yang merah atau masih di bawah nilai kriteria yang di setting tadi di awal ya Bapak Ibu ya, atau yang sudah ditetapkan oleh sekolah atau guru kelasnya ya Bapak Ibu. Oke, nah ini ya, jadi ketahuan nanti ada berapa mapel anak itu tidak mencapai kriteria kekerasan tujuan pelajaran ya, maka bisa digunakan untuk pertimbangan kenaikan kelas nanti di semester 2. Nah ini Bapak Ibu, jika tidak ada coding, tidak diajarkan, boleh diklik saja. Nah itu ya. Ataupun di bobot tadi di awal di delete saja, tidak apa-apa, maka ini akan kosong ya Bapak Ibu, dan nilainya juga dihapus ya Bapak Ibu. Oke, jika sudah ini tampilan preview. Jika ingin melihat, jika ingin print bisa di sini print ya. Oke, tutup. Oke, kita kembali lagi. Kemudian di sini ada piagam. Nah, ini piagam sudah kita upgrade ya. Lebih terlihat lebih modern lagi. Print, preview ya. Bapak Ibu kembali ke home. Ini siswanya. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada ini kalau diperlukan ya. Raport tengah semester sebenarnya tidak ada ya penilaian tengah semester itu. Ada penilaian asesmen sumatif lingkup materi ya, tidak ada sumatif tengah semester ya. Tapi jika menginginkan ataupun diadakan silahkan saja. Tapi penilaiannya tetap berdasarkan lingkup materi yang sudah diajarkan atau bab ya, per bab ya, seperti itu. Kemudian ini grafik ya. Induk jika diperlukan. Nah, ini ambil raport biasanya kita suka lupa ya Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa diedit
baik berupa penyerahan rapot atau penerimaan rapot, boleh silakan dibuat print review ya. Oke, ini dia tampilan rapor kurikulum Merdeka kita review. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini raport kita ya yang sudah diedit, kita kembangkan lagi, kita sesuaikan lagi dengan peraturan yang terbaru dari kementerian. Nah, seperti ini ada nilai co-kurikuler, coding ya, ini mulok. Oke, seni musik ya, ini seni dan budaya bisa dipilih Bapak Ibu dalam satu semester itu per siswa mengambil seni apa ya berdasarkan minat bakatnya. Oke. Ini sudah kita setting. Insya sudah semuanya sesuai, dan ini pembelajaran IPA kemudian disusul dengan PJOK sesuai struktur kurikulum yang terbaru ya. Nah, ini jika seni dan budaya diajarkan satu atau dua, tapi satu ya, harusnya satu ya, minimalnya satu untuk satu siswa ya, beda-beda siswa itu beda-beda, minimalnya sekolah atau satu pendidikan mengalokasikan satu seni ya, pelajaran seni. Mulok silakan ini sampai dengan 4 jika ada. Kalaupun ada ini wajibnya adalah satu karena di dalam jam pelajaran JJM itu hanya 2 ya untuk mulok. Coding juga 2 ya, sama 2 jam pelajaran. Oke. Ini sudah ada Bapak Ibu ya. Oke, ini sudah ada hasilnya seperti ini ya Bapak Ibu. Oke. Nah, kosong ya. Oke. Ada 3 contoh murid. Ini ya Bapak Ibu, ini adalah tampilan nilai co-kurikuler untuk raport yang terbaru. Oke, di sini ada ekstrakurikulernya. Jika ada satu, ya silakan diklik satu. Jika ada dua, ada dua. Oh iya Bapak Ibu, di sini ya. Jika ini tidak ada, pembelajaran ini tidak diajarkan atau sekolah itu tidak ini karena mapel coding adalah mapel pilihan ya. Bisa kita sembunyikan. Oke, di sini saja. Oke, bisa disembunyikan, tidak ada. Berarti berjumlah cuma 9 mapel untuk kelas tinggi ya. Kalau diajarkan atau ada, diadakan, nah ini ya, bisa dimunculkan kembali. Nih ya Bapak Ibu. Kemudian juga ada di sini, jika ada sebutan Ananda, ketik saja di sini Ananda. Kalaupun tidak ada, langsung nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Misalnya murid Anu Ahmad, atau lebih enak Ananda Ahmad ya, seperti itu ya. Ini bisa disesuaikan fleksibel ya Bapak Ibu. Ya, oke, itu saja. Nah ini ya, tanggapan orang tua. Kenapa di sini tidak ada, kosong ya. Nah ini adalah keunggulan raport ini bisa dipakai untuk nanti di semester 2 misalnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian diedit TP-nya bisa diganti ya Bapak Ibu untuk semester 2. Profilnya jangan lupa di sini bisa diganti ya semester 2. Di situ misalnya diganti kita profil semester 2 ya. Oke. Ini. Ada kenaikan kelas tentunya ya. Nah, ini kita ya, kenaikan kelas ini misalnya naik semua ya. Semua naik kelas, klik saja. Ya. Coba kita lihat 100% ya Bapak Ibu ya. Dan di raport, oke, ke bawah langsung. Nah, kita lihat, nah ini dia. Memang ini tidak ada di dalam format rapor ya, di dalam PPA. Akan tetapi di lapangan kenyataannya ya Bapak Ibu, orang tua wali itu selalu menanyakan, Pak, Bu, guru ya, anak saya naik tidak? Nah, kalau muridnya sedikit mungkin tidak masalah ya, kita berikan informasi ya secara lisan. Tapi kalau muridnya banyak, yang bertanya justru banyak ya, nanti Bapak Ibu bisa ya capek ya untuk menjawab semuanya. Maka ini
kita tambahkan saja ya, kita masih pertahankan ini. Ada keterangan atau putusan ya untuk naik kelas ataupun tidaknya ya Bapak Ibu. Oke, seperti itu. Supaya wali murid atau orang tua tidak bertanya lagi kepada kita ya, karena hasilnya sudah ada semuanya di sini, sudah lengkap. Tinggal kita pakai saja. Itulah kurang lebihnya ya penjelasan singkat. Mungkin banyak yang bertanya ataupun ini silakan kontak dengan admin. Kalaupun ada yang berminat, silakan menghubungi kontak yang ada di deskripsi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.